Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Mu'in, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'in, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Karim, ya Hafiz, ya Muqit, ya Aziz, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Bahid, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Muqaddir, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumiit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya tempat kami dibina, kami mendapatkan arahan banyak dan dukungan yang luar biasa dari Rumah Quran Kota Makassar, khususnya bantuan berupa ustadz dan ustazah yang mengajar di sini dan pendampingan proses-proses pendidikan dan pembelajaran anak-anak kita di sini. Yang kami hormati pula, yang familiar sekali saya kira dengan ibu-ibu yang ada di sini. Sayangnya sudah beberapa lama sudah tidak pernah lagi kita mengaji dengan beliau, dan beliau adalah koordinator ustadz dan ustazah di Rumah Quran. Beliau ini dua tapi satu dengan Ustadz Amir, jadi sehingga kalau saya mengundang Ustadz Amir, saya sudah bisa pastikan Ustadz Ewa pasti ada, dan memang seperti itu. Peserta bahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ucapan terima kasih juga adalah proses penghambaan. Kita merasa hamba karena kita berterima kasih. Setelah itu yang sesungguhnya bisa kita jabarkan secara detail. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas suri toladan perjuangan yang luar biasa sehingga agama Hanif, agama yang paling mulia, agama yang
kita sama-sama anut ini sampai kepada kita sekalian. Kajian Nabi besar Muhammad SAW yang kita rangkaikan dengan rangkaian Khatamul Quran. Jadi sebenarnya ini sudah ada rangkaiannya, mulai dari ujian yang dilakukan oleh Rumah Quran. Dalam proses ujian itu yang saya dapat kabar jumlahnya, yang ujian untuk angkatan kemarin yang angkatan ke-11 di Rumah Quran itu kita 240-an peserta. Kita di sini karena baru mulai Ustadz Radia, kami ini baru start setahunan berjalan, belum sampai 2 tahun. Kami mengirimkan 5 peserta kami dari sini yang ikut ujian, dan alhamdulillah dari 5 itu dicari lagi siapa yang terbaik yang dikirim dari Rumah Quran masing-masing. Karena Rumah Quran ini yang saya tahu lebih 60 TPA dan Rumah Quran dikoordinasikan oleh Rumah Quran Kota Makassar dan Kabupaten Goa ini. Maka alhamdulillah 2 itu ikut seleksi untuk 10 besar dan terbaik 3. Alhamdulillah itu ya, ini menjadi prestasi yang membanggakan dan mengagetkan juga sekaligus. Oh, ternyata anak-anak kami juga bisa ikut menunjukkan prestasi walaupun masih baru. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi, jadi semangat, bukan hanya sekedar kebanggaan saja. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, karena kita juga hadir di acara wisuda, ternyata ada juga ibu-ibu yang wisuda. Iya, ada juga ibu-ibu yang mengaji, lalu kemudian setelah bisa mengaji, diwisuda juga. Banyak Bu, iya banyak. Siapa tahu ada yang mau mengaji ulang, tidak apa-apa. Sebenarnya jadi bisa kita ulangi lagi kalau kita berharap bahwa ibu-ibu di sini bisa mendirikan juga majelis taklim orang tua santri. Untuk apa? Banyak sekali manfaatnya. Untuk kita koordinasi, untuk kita saling mengingatkan, karena mungkin pesan yang dari saya khususnya untuk ibu-ibu ke anak-anaknya, dalam waktu anak-anaknya tertidur, doakan ibu, karena doa itu kan luar biasa. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Pembina Yayasan Bina Insan Cendekia Luqmanul Hakim nomor /001/SK/YBIC garis datar LH angka Romawi 3/2022 tentang nama-nama wisudawan Taman Pendidikan Al-Quran Yayasan Bina Insan Cendekia Luqmanul Hakim Angkatan 1 tahun 2022, menimbang bahwa agar dapat memenuhi standar administratif proses belajar dan mengajar santri Taman Pendidikan Al-Quran dan Rumah Tahfiz dalam lingkup Yayasan Bina Insan Cendekia Luqmanul Hakim, maka dipandang perlu untuk menyusun nama dan jumlah santri yang telah melaksanakan tahap belajar setiap angkatan dan periodisasi tahun pembelajarannya. Bahwa agar dapat mencapai tujuan dimaksud tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan tertib administratif dengan mengeluarkan surat keputusan. Bahwa surat keputusan menjadi acuan bagi proses pembelajaran lanjutan santri pada tiap-tiap jenjang dan atau level secara berkesinambungan. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai telah menyelesaikan proses pembelajaran pada tingkat tertentu. Kita banggakan selaku orang tua kita di sini juga yang kita tuakan, Bapak Dr. Andes Wahid Hashim Luqman beserta Ibu, semoga beliau sehat walafiat, panjang umurnya,
dan mudahkan segala urusannya. Dan apa yang dikabulkan beliau untuk kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Al-Ustaz Tahir Raja SPDI. Beliau ini luar biasa. Kita beruntut kehadirannya beliau ini susah dapatkan beliau. Dan saya hormati guru kita bersama di sini dan bina koordinator Rumah Quran Kota Makassar dengan metodenya metode qiraah. Jadi kita pakai metode qiraah dan Rumah Quran yang selalu didampingi oleh Ustaz Ewa Sahrudin dan Ewa SPDI. Beliau insyaallah kata beliau tadi Pak Ali, kalau saya datang insyaallah beliau ikut. Ya, saya hormati Ibu Ketua Entos Ustaz, dari kita bukan ada Entos, Majelis Taklim Orang Tua Santri. Iya, Taklim Orang Tua Santri Rumah Quran beserta rombongannya. Yang saya hormati para pembina Rumah Quran, Cendekia, Luqmanul Hakim. Yang saya hormati para orang tua santri yang sempat hadir pada hari ini. Sering saya katakan, bahasakan Ustaz di mana-mana, ketika seorang orang tua hadir di Rumah Quran, itu ada dua alasannya. Alasan yang pertama, dia memperhatikan anaknya mengaji. Alasan yang kedua, karena dia menghargai undangan itu. Saya tidak katakan yang tidak datang tidak menghargai, tapi seperti itu Ustaz. Anak-anak sekalian, para orang tua santri pada hari ini yang hadir, saya ingin sampaikan bahwa sungguh luar biasa keberhasilan kita di sini. Waktu saya dengar ketika santri yang terbaik 1 dan 3 dari Luqmanul Hakim, saya sempat bisiki beliau, Pak Haji luar biasa kita ini. 240 peserta sekota Makassar. Di sini yang juara 1, juara 3. Juara tuanya itu ada di Makassar, Itu melalui seleksi. Jadi balap penyisihan dulu, kemudian masuk lagi seleksi. Iya. Saya bisiki Pak Haji loh. Pak Haji bilang, bukan saya Ustaz, pembinanya Ustaz Giana. Pembinanya. Tapi kutanya kepada Bu, kira-kira siapa yang paling berbahagia, siapa paling bangga, orang tuanya atau pembinanya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Dan keupatan gurunya. Kebiasaannya Ustaz, benar-benar kena anak, betul kena anak kan? Gurunya salah. Ketika berprestasi, alhamdulillah. Iya. Jadi semoga ini bisa berkembang lagi, bertambah lagi, semakin meningkat lagi. Ini sungguhnya, ini sudah bukti nyata, nampak nih bahwa keberhasilan yayasan ini, pembinanya Pak Haji mendorong kita, sudah ada hasilnya, terbukti. Jadi perlu kita syukuri, Bagaimana mensyukurinya? Membantu para pembina, membantu Pak Haji untuk mengembangkan ini untuk kita. Pada dasarnya, mau tertongi mereka di lingkungan ini, insya Allah lingkungan. Kalau pikir-pikir Pak Haji tidak tinggal di sini, ngapain beliau pikirkan kita di sini? Tapi katakan cita-cita mulia beliau, harapan beliau untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan saya sudah sampaikan tadi Pak Haji bahwa ketika kita sudah wisuda, sudah tamatnya, bukan berarti kita mau wisuda maka juga berhenti mengaji, sudah mengaji tidak. Bahkan kita tingkatkan lagi. Makanya dari Rumah Quran setelah sudah jadi wisuda khatmul Quran, kita masuk lagi jenjang tahfiz Al-Quran. Tahfiz Quran. Itu pun nanti ada wisudanya. Kalau anak-anakku mampu menghafal juz 30, alhamdulillah kita wisuda lagi. Mampu menghafal juz 9, kita wisuda lagi. Mampu menjuz 28 dan seterusnya. Kalau makin wisuda setiap tahun, insya Allah setiap tahun kita menambah hafalan. Tapi tak lepas dari situ Bu, pasti itu perlu dukungan, dorongan dari orang tua. Mana nanti kamu siapa yang bahagia di sini, fasilitasnya, tempatnya baginya, mendatangkan guru dari luar, guru yang hebat. Apalagi guru yang di sini yang datang ini, guru seleksinya Rumah Quran, guru yang anggap bisa terbaik. Bayangkan ada dari Makassar, ada dari Patanas,
Itu yang terbaik. Bukan berarti tidak ada guru Sunda. Tapi menurut saya dari Ustaz Ewa rekomendasikan inilah yang coba di Lukmanul Hakim yang terbaik. Iya. Di Pak Bambang Pak Ustaz tadi dia serang limo 3 hari main mencari guru, belum dapat. Disuruh cari guru. Susah sekali. Karena guru bukan cuma sekedar pintar mengaji, bukan cuma sekedar datang mengaji, tapi perlu juga berikan SD. Kalau kita di rumah guru 3 bulan pertemuan itu evaluasinya guru. Dievaluasi apa kekuranganmu, apa kendalamu sehingga anak-anakmu terlambat tingkat tadarus, apa kendalamu sehingga anak-anakmu kurang hafalannya. Itu evaluasi. Kita tidak mengajarkan, cuma kita sedang berbagi ilmu. Mungkin di situ tahu, saya tidak tahu, saya tahu, antum tidak tahu. Seperti itu di evaluasi. Bersyukur gitu. Banyak guru tapi tidak ada waktunya. Iya, bersyukur gitu, bersyukur gitu. Dengan kesyukuran itu kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul belajar kita. Dan satu yang paling mendasar, jadi contoh kepada anak-anak kita. Jadi contoh. Punakata tidak menghormati gurunya. Bagaimana dengan anak kita tidak menghargai gurunya? Iya. Biasa saya katakan, keberkahan ilmu akan nampak ketika gurunya kita buat ikhlas dan kita juga ikhlas. Tadi Ustaz, kalau saya ditanya biasa, Ustaz, berapa saya bayar guru mengaji si anakku? Dan saya katakan, tidak ada ibu, tapi intinya lebih banyak kita bayar dan ikhlas gak mengajar. Kita tidak terharu ketika dia anak-anak sedang mengaji tapi di depan. Apa kita terharu ketika kita anak-anak yang terbaik? Ibu mengaji anak tak, langkah kakinya ke tempat mengaji sini adalah pahalanya untuk kita. Bukti apa kemudian kan nih? Ketika kita meninggal di hari kemudian bukan lagi harapan kita butuhkan doa. Dan doa itu berbentuk dengan bacaan Al-Quran. Secara otomatis spontan pahala bacaan Al-Quran kita kembali sama kita semua. Gila mati kita ada perputaran. Masalah dukungan, pemikiran, bantuan secara murid, insya Allah ada di Bali. Insya Allah saya siap sekali diundang. Saya beberapa kali juga datang ke Ustaz Ewa, siap untuk mendampingi. Saya sangat dengan Pak Haji. Bayangkan Pak Haji datang ke rumah saya. Bertanya Ustaz bagaimana? Ya sabar kita. Secara saya merasa saya anak-anak yang kurasa kenapa Pak Haji datang ke rumah. Saking betul-betulnya begitu mau berkembang dari ini. Iya. Ini saya sampaikan kepada wafatnya semua kita semua. Dan ini adalah angkatan yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita mudah-mudahan bisa tersedia di Kabupaten Goa Rumah Quran melaksanakan wisuda. Iya, bukan lagi di Makassar. Iya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjaga ibu-ibu kan. Kamu nak sini ibu-ibu kan bercahaya ngasih ngerupan lagi. Karena ada sinar lampu. Oh sinar matahari pada ini. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Jadi Bu, ya intinya hari ini kita Islami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ayo anak kita suruh dia sholat. Suruh baji kita sambayan tak, pasti baji kita alas sampai. Yakin. Lalu sampai apalah kita lihat. Pantaran sampai apalah kita. Ngapa nasa kamar-kamar lalita? Tidak nak baji sampai. Karena Allah Taala paling kajam kalmanya. Karena Allah Taala paling kajam kalmanya. Puna pala kira tahu paling nasar jaga ngindrat. Untuk puna Allah Taala di pala kira nasar jaga ngindrat. Apala kira tahu nasar jaga ngindrat. Ni bunga itu mi boleh. Berarti daw mo lagi. Enggak pernah Allah Taala tinanto di bungai. Betul apa betul? Makanya Bu, peringatan Isra Mi'raj ini saya kerja kepala rekate suruh ya tak mai sampai. Kemudian baca sampai tadi kita laksana di dunia hasanah. Ina Pak Ibu, ayo anak tak kiajar lagi sampai. Punna sambayan na baji anak tak Ibu pasti baji tahu kita laksana. Puna kata lesan jadi boya Bu, puna dalil jadi boya. Makana ngapa na biasanya tahu kana, ngapa kalau raja nggak sambayan, nanti na baca dalil. Para nih pak kutandangnya nanti kamu sambayan no. Lawan sambayan doa. Coba beda itu perhatikan saya untuk niat doa duduk di antara dua sudut, dibaca saya nyurin. Apa nyurin? Rabbi ghfirli warhamni. Oh karain pamupuran.
Kapan Allah Ta'ala mau pambupuran kian usanda muntun nyaman. Warham kamasian. Katanya bikin kan Allah Ta'ala lang kamasian ki Pak Bupati mo bawangan kamasian ki. Nabajit Allah saka. Betul apa betul? Dapat istemba. Demikian Pak Bupati dapat camat. Dengan ini tuh sembako rian oh tirit tentu cengkirit tak kemana tuh dangi sige dikilari jadi manjur. Apalagi pun Allah Ta'ala kamasian. Yang ketiga apa baik Rabbi fil warhamni wajibur nih cukupi kebutuhan. Kapuna kebutuhan tak mau paji ada anu sana apa pipun sanan talla saka apakah kama-kama biasa Pak Ibu nih bisa latin ruang anggapan di sama latin roy. Betul apa betul? Nesanya karang apa di sama latin roy? Nanti ini tak dodo. Iya, hingga pernah sandang pikirannya ibu karena kebutuhan Allah berikan sama kita. Wajiburni, warfa'ni angkat derajatku. Nah harga itu orang kita buat. Wih, anaknya yang jemaah penghafal Quran. Anaknya jadi penghafal Quran, ia dihargai. Tahu tuh anak dihargai. Bangga na tahu jadi aja orang tua yang anaknya penghafal Quran. Deh. Warfa'ni warzuqni lapangkan rezekiku, pakai jaga lekku ya Allah. Kau pernah mau jahit doi, ada. Kapan nonton tamat kia mall senang asing nyaman. Enggak pernah tena doi nampan tamat kia mall si mungkin tukun rodol. Kemudian tuh Jepang tamat tuh tena doi rasakan dunia doi nah. Nang tamat di mall kan tuh naja doi ada. Cenggirit kan tuh. Asalnya baju je maintain dari patung-patung. Siapa yang harga na 3 juta sih kayak deh. Tenana jena cucu dena kenana ngam nanti na cucu rikau nakana saat ini nang kedo ngomong contoh warzukni apa pun warzukni wah berikan hidayah kayak hidayah para lu ini waafan warzukni waafini berikan kesehatan yang mana kesehatan ke para lu kemana penjadoi pernah nakana dokter kata ko ngandre kandre nakana ngabe dok nakana gula kok teko ngandre kondre teko ngandre coto ngabe dok angapa na kolesterol ngapa mana stroke angapa na apa na awal nanya na pikir kan hipertensi mau angapa na pencoto ujung-ujung na stroke, lepas stroke stop, lepas stop. Jadi ayat wa'afini wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Jadi nyelalan disambayang apa? Doa. Jadi puna sambayang tabaji anak-anak tani yang sambayang na tumbaji. Lebat kipenya sambayang apa kiri Allah Ta'ala. Pisya pa make pala dalle. Angama na sa kamata. Berarti karena di pagtanangan ro sambayang ta. Tapi di pamupuran na de. Kasa-kasa lagi. Makanya bajiki sambayang ta anak teh disuruh tuh sambayang. Ante kamu ate anak teh disuruh sambayang Pak Ibu. Amma na ro meri masiga sambayang, nampa disuruh anak-anak. Tenang kan anak-anak disuruh. Weh, baik kau sambayang, nak teh ya mak. Mama. Ngapa mo na kampanye? Weh, namanya kau sambayang, na binti mitolina. Baik kau sambayang. Nak teh ya. Apalagi dia pun nekat teh tahu tuaya, Pak. Kakak teh tahu tuaya cara meng. Betul apa betul? Kuna baji kintu kanan nalanyeri anak pasti anak tara itu kanan ingga puna kate tau tuaya tamari kamu supaya napau anu na pakanami apa nakana ka guru lagi na tumintin tolin apalagi pun anak kau aja astagfirullahalazim ya Allah otomatis anak tak pakamatoni lagi tumengri makanya doakan lewat apa kita doa sholat puna anak tabang bala gampang ibu tegi pakanan kana ang apa do palakam makau ang apa do tolokan makau ang apa do apa tegi kana kamain jo puru sigilunna rabbi habli minas solihin lebak ya sampai puru sigilunna rabbi habli minas solihin anak ta pasti bayi na ibu masya Allah ibu isubangyangan lebak ku cara mari balik papan iya di balik papan
Karena tanggal 25 ditarakan sedih. Iki udah. Nama mau ibu-ibu angiran ciri merinak ke bukan kopi nerang. Bukan ingin ke kopi. Ikut ke lagi ikajen. Apa nak ustaz tuisain aja nek. Bukan untuk apa? Nak solana pun nani nainung ya nakku. Amari bambala. Bukan ibu mana pupus di berekun nek tui dijene. Bunda teka tepala, kayak kate pun tutujin. Apala kita batal. Lewat apa? Istainu bisobri was sholat. Apala kok ilalang sambayang. Lebanu sambayang apala mau kau kare panjari lalu anakku anak soleh dan soleh. Kayaknya parah lu. Betul apa betul ibu? Lewat sholat. Tapi kesangin dalit mau palakanya rata. Malah nong tangan. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Betul apa betul ibu? Jadi ibu, enaknya pun nanti ada ikut tau, teno boleh papala, teno boleh pamai kunraran dari tahu. Kemana kunraran yang tadi sana? Betul apa betul? Paling kunraran kalau teno ni kau dah ikut patna kan, kalau ikut. Coba pengen kunraran ke Maria Allah. Aku berani ke Maria Allah. Tengah batena lewat sholat. Apa alamatnya? Ya Allah, kalau rezekiku masih ada di langit, turunkan. Kalau masih ada di dasar bumi, naikkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih ada di Pegadaian, teruskan. Ya Allah. Lalu, nampak dia cara gerawar di Mangkal.